Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadul fardus somad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmatnya yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak syafaatnya kita tunggu di yaumil kiamah. Dewan juri yang saya hormati. Di dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat yang dengan terang-terangan menyebutkan betapa signifikan serta besarnya peran pemuda dalam menerima serta menggerakkan roda dakwah yang digulirkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Telah kami kisahkan kepada kamu kisah perjuangan mereka. Sesungguhnya mereka adalah sekumpulan anak muda yang beriman kepada Tuhan mereka. Lalu kami tambahkan kepada mereka petunjuk atau hidayah. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini bahwa kaum muda adalah kelompok yang paling dominan dalam menerima panggilan dakwah dari Nabi. Kaum muda-mudi memiliki hati yang relatif lebih bersih dibandingkan mereka yang lebih tua. Kaum muda-mudi lebih bisa untuk menerima ide-ide baru yang sesuai dengan fitrah logika mereka. Sehingga merekalah revolusioner pergerakan Islam dari dulu hingga masa yang akan datang. Dewan juri yang saya hormati. Begitu dahsyatnya peran para pemuda dalam menggerakkan roda dakwah Islam sejak awal masa kemunculannya. Di zaman Nabi, ada Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, dan lain sebagainya. Sepeninggal mereka, ada Al-Hasan dan Al-Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di generasi selanjutnya, ada Umar bin Abdul Aziz, Salahuddin Al-Ayyubi, hingga Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Itu baru segelintir yang saya sebutkan. Tentu masih sangat banyak pejuang-pejuang muda yang tak akan habis untuk dikisahkan. Di Indonesia, menurut data sensus terbaru, terdapat populasi muda-mudi 65% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Muda-mudi inilah yang berpotensi untuk menjadi roda penggerak dakwah di Indonesia. Merekalah yang akan membawa bangsa kita menuju bangsa yang lebih cerah dengan akhlak yang mulia. Dewan juri yang saya hormati. Agar dunia dakwah Islam mampu merasuk dan diterima oleh kalangan muda, maka diperlukan beberapa cara yang sesuai dengan jiwa-jiwa muda mereka. Yang pertama, lakukan kaderisasi muda-mudi Islami. Kaderisasi dilakukan untuk mencari muda-mudi yang berkualitas serta berakhlak mulia. Sehingga dibutuhkan kader-kader muda di setiap penjuru negeri dalam rangka untuk membentuk komunitas pemuda Islami. Yang kedua, menggerakkan muda-mudi untuk berdakwah. Disinilah pentingnya kita memiliki kader-kader muda yang berkualitas serta berakhlak mulia.
Karena sesama jiwa muda, tentu penyampaian mereka akan lebih mudah untuk diterima. Apalagi jika ditambah dengan semangat muda yang menggelora serta semangat berdakwah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membentengi kaum muda dari jalan yang buruk. Muda-mudi memang masanya haus akan kegiatan yang membangkitkan jiwa mereka. Namun, apabila mereka telah memiliki kesibukan untuk melakukan hal-hal yang positif, tak akan ada lagi bagi mereka kesempatan untuk melaksanakan hal-hal yang buruk. Karena pada dasarnya, para pemuda-mudi yang terjerumus ialah mereka yang tidak memiliki kesibukan dalam hal-hal yang positif. Oleh karena itu, begitu besarnya peran para pemuda dalam mempengaruhi sesamanya. Mari kita bergandeng tangan untuk bersatu merangkul sesama generasi muda, bergerak dalam dunia dakwah, melanjutkan jejak perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman kelak. Amin. Demikian sebuah materi singkat yang saya sampaikan. Semoga akan bermanfaat, terkhusus untuk kaum para muda. Sebagai penutup materi saya kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pepatah Arab yang mengatakan, Inna fi yadis syabani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha. Sungguh, di pundak para pemuda terpanggul urusan besar umat, dan di bawah kaki mereka hidup, mati masyarakat. Nun wal kolami wa mayasturun fastabiqul khairat billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.